Di lereng utara Bandung, terdapat sebuah jalur pendakian yang mulai dikenal para pecinta alam, Gunung Bukit Tunggul. Jalur ini menawarkan perpaduan antara tantangan fisik dan keindahan alam yang masih sangat alami. Trek awal berupa jalan berbatu yang perlahan menanjak melewati hutan pinus. Kemudian berganti menjadi jalur tanah sempit di tengah rimbunnya vegetasi. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita dan destinasi menarik lainnya bersama kami di Jalan-Jalan Seru. Jadi, yuk kita mulai perjalanan ini. Gas! Oke, assalamualaikum teman-teman jalan-jalan seru santai. Kembali lagi di vlog jalan-jalan seru santai, vlog yang ngebahas tentang wisata alam, camping, hiking, dan tempat-tempat menarik yang wajib dikunjungi teman-teman. Jadi ikutin terus perjalanan kita menuju base camp Gunung Bukit Tunggul via Bincarung atau bumi perkemahan Taman Angling. Oke teman-teman, kita gas! Kita ya belok ke bawah. Oh, kita ke bawah nih mah. Nah, kita lewatin Dago Dream Park nih teman-teman. Teman-teman, itu kita bisa lihat ya hamparan awan. Wah, keren banget ini. Keren kita ke bawah nih teman-teman ya, hamparan awan di Lembang, Bandung di jam 6. Oke, ini nanjaknya gila-gilaan nih teman-teman. Mantap ini tanjakannya ya. Jadi pas belokan pas nanjak banget ini, kondisi motor harus diperhatikan nih teman-teman. Lumayan juga soalnya nih. Wah, mantap. Ini jalan keren banget nih teman-teman ya. Cuman view-nya, waduh, enggak bakal bisa kebeli ini. View-nya keren banget, bener asli deh ini. Wah, ada mobil lagi, Tanya aja ke bapak lah. Pak, punten Pak. Oh, terus ini ya. Oke, kita masuk dulu ke tiket ya. Bade hiking. Oh, terasanya. Ya, nolnya. Oke, sampai di parkiran teman-teman, dan kita akan lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di base camp dari Taman Bincarung ya. Jadi base campnya di sini, dan kebenaran sekarang lagi ada acara katanya sih seperti acara mahasiswa ya. Jadi sekarang kita mulai dari base camp ini ya. Sekarang jam menunjukkan jam 6.15 teman-teman. Jadi kita jam 6.43 ya, hampir jam 7.
Oke teman-teman jalan-jalan seru santai, kita sekarang berada di base camp Taman Bumi Bincarung ya, seperti ini nih. Jadi kita mulai dari base camp Taman atau Bumi Perkemahan Bincarung. Dari base camp ini sekitar 1 jam sih katanya ya. Kita lewatin gapura ini, kita ke atas. Kemungkinan sih sekitar 1 jam untuk pemula ya, dan untuk yang sudah biasa sih katanya sih sekitar setengah jam ya. Dan bismillah kita mulai hiking ke Gunung Bukit Tunggul. Oke teman-teman, kita gas. Oke, hari ini kita start dari Bumi Perkemahan Pasir Angling atau Bincarung, salah satu jalur menuju Gunung Bukit Tunggul ya. Dan dari sini kita bakal jalan, dan jalannya jalan santai aja menuju pos 1. Katanya sih jaraknya nggak terlalu jauh ya, sekitar 20-30 menitan, tergantung dari pacek kita sih. Jadi yuk kita gas. Oke teman-teman, kita mulai dari gapura ini, kita masuk ya. Ini katanya sih jalur masih landai sampai dengan pos 2 nih. Jadi kalau pos 2 masih dari base camp sampai ke pos 2 itu masih landai ya. Kita akan coba di sini sih, karena masih pagi nih, masih cuaca masih seger ya, masih enak buat hiking. Dan agak sedikit gelap karena cahaya matahari belum masuk nih. Kita mulai, dan ini memang perkebunan pinus atau hutan pinus. Lumayan. Kita mulai ke atas. Dan kita seperti biasa ditemani oleh istri yang sudah ada di depan. Dari sini udah mulai ada nanjak sih sebenarnya. Mulai ada lumayan. Dan bisa kelihatan ya, jalannya sepertinya ini jalan air atau mungkin juga ini trail ya. Mantap ini jalannya. Banyak akar pohon. Dan di sini juga ternyata sampai pos 2 itu bisa dipakai buat camping teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai masuk nih ke hutan ya. Ya lumayan kerap juga vegetasinya. Jalannya mulai agak menyempit
Kalau tadi di bawah masih lumayan lebar ya. Sekarang udah mulai agak menyempit. Dan vegetasi mulai rapat di sini. Cahaya matahari juga kayaknya kurang masuk ya. Lumayan agak sedikit gelap. Aslinya sih di sini agak gelap nih teman-teman. Tapi kalau di video biasanya sih jelas ya. Nah, kalau yang mau ke BC ada petunjuk arah warna kuning ke bawah ya. Jadi bisa ke bawah ke sini. Oke, kita lanjut ke atas. Lumayan agak menanjak sih ini. Tapi alhamdulillahnya cuaca mudah-mudahan nggak hujan ya. Lumayan juga nih. Ibu-ibu udah duluan. Oke teman-teman, kita mulai menemukan jalan agak sedikit landai. Lumayan lah buat saat lagi ya. Dan cuacanya atau suhunya lumayan dingin. Tapi masih segar. Menanjak tuh teman-teman ya. Lumayan. Waduh. Lumayan ini ya. Menanjak banget. Tapi mesti kita coba gas. Ini jalannya nih lumayan juga ya. Nah, ini teman-teman salah satu tanda ya, ciri kalau misalnya kita mau ke Bukit Tunggul ini, salah satu tandanya ada garis polis line seperti ini ya. Tinggal ikutin saja. Oke. Udah. Nah, ini sepertinya sih bekas jalur trek trail ya. Lumayan juga bekas trek trail, lumayan dalam. Ada anak tangga juga nih. Ini di pinggir trek trail, kemudian ini jalannya kalau hujan agak licin teman-teman ya. Jadi ada sedikit harus lebih berhati-hati nih di bagian ini ya. Lumayan agak licin soalnya. Lumayan juga nih.
Kita masuk ke anak tangga lagi. Jadi seperti ini pemandangan ke arah belakang ya. Itu mungkin arah Dago ya, atau Maribaya, atau Lembang. Lumayan berkabut. Cuman kalau kelihatannya sih dari sini lumayan ini ya. Mantap tuh. Awannya biru, masih berkabut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dari sini sih masih agak jauh ya. Keren banget Dan baru tahu juga ini bisa dipakai buat trail ya. Mungkin nanti buat anak-anak trail kita akan coba ke sini nih. Cuman startnya kita nggak tahu dari mana mulainya ya. Yang pasti sih lumayan ini. Wah, keren ini buat trail lumayan. Kita coba lewat sini ya. Mulai menanjak lagi teman-teman. Masih menuju pos 1. Waktu tempuh udah sekitar 15 menit. Masih oke lah. Kita akan tetap semangat. Oke teman-teman. Wah, dari sini juga kelihatan ya. Keren banget. Oke teman-teman, dari awal sih jalurnya dan treknya masih lumayan ramah ya. Tanahnya memang agak lembab, soalnya kemarin-kemarin kan hujan ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai slip ya. Kalau musim kemarau, biasanya sih debu tanah bisa berterbangan teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa masker tipis lah, lumayan kepake banget ya. Kemudian jalurnya mulai agak menanjak sedikit nih, tapi nggak terlalu berat lah. Jadi cocok banget nih buat pemanasan ya, dari base camp menuju ke pos 1 ini. Jadi sebelum kita benar-benar ke puncak, kita sambil pemanasan dulu nih teman-teman, dari base camp menuju ke pos 1. Oke teman-teman, gas. Jalanan mulai menanjak nih teman-teman ya. Lumayan lah, menanjak banget ini mah. Udah.
Ya. Aduh. Mantap nih. Baru di pos 1. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pos 1 ya. Jadi jarak dari base camp sampai dengan pos 1 itu yang kita lewatin, terus kita santai juga sih ya, itu cuman 34 menit ya. Jadi kalau untuk yang pace yang sangat biasa mungkin 1 jam ya. Kita yang standar setengah jam. Kalau yang udah biasa kemungkinan sekitar 20 menit lah berarti ya. Dan di sini benar-benar enak nih suasananya teman-teman ya. Kebetulan yang hiking cuman kita bertiga aja. Ini nih. Gimana untuk sampai ke sini, tantangannya seperti apa? Biasa aja. Biasa aja. Paling nggak mau diwawancara dah emang ini mah ya, isi aku mah. Nah, gimana teh? Sekarang ini dari mana dulu nih? Dari Kiara Condong. Oh, dari Kiara Condong. Iya. Dari base camp sampai ke sini gimana? Tantangannya biasa atau gimana? Biasa sih. Masih biasa Nanjak ya. sedikit. Nanjak sedikit, tapi masih semangat? Semangat dong. Oke, jadi dari pos 1 ke pos 2 katanya sih sekitar sama sih 20 menitan. Itu mukanya sampai kayak gitu teman-teman ya. Mungkin karena capek ya. Nahan beol guys. Nahan beol katanya guys. Kalau di sini bisa di mana aja sebenarnya. Tinggal menggali iya. Bubuk. Oh iya. Oke. Mungkin kita istirahat dulu sebentar teman-teman ya. Jadi enaknya sih kita istirahat dulu sebentar, nyantai-nyantai dulu lah karena kita emang nggak nggak ada target harus gimana ya, nyantai aja sih. Jadi kita santai dulu, istirahat dulu, sebat dulu, gas. Oke teman-teman, dari percabangan ini kalau ke kanan itu nanti bisa tembus ke Lembah Tengkorak ya, dan kita ambil yang ke arah kiri ini. Jadi kita ambil yang ke arah kiri di sini nih. Ada penandanya atau tandanya ya. Ini seperti ini nih. Puncak. Jadi kita ambil arah kiri ini dari sini teman-teman. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Gas. Jadi kita ambil arah kiri ke sini ya untuk menuju ke Bukit Tunggul. Kalau yang lurus mungkin ke arah lain ya. Jadi kita ambil yang kiri aja. Oke teman-teman. Oke lanjut teman-teman ya. Jadi by the way buat kalian yang belum tahu ya. Jadi gunung ini namanya Bukit Tunggul ya. Jadi dulu tuh katanya sih ini bagian dari Gunung Sunda Purba ya. Jadi Gunung Sunda Purba itu adalah yang gunung yang gede banget ya, yang meletus katanya sih ribuan tahun lalu. Nah, sisa kawahnya itu jadi bentuknya kayak tunggul teman-teman. Dan karena bentuknya kayak tunggul itu, maka dinamakan Bukit Tunggul. Jadi bukan berarti Bukit Tunggul itu bukit ya. Bukit Tunggul itu ya gunung. Gunung bekas Gunung Purba. Gunung Sunda Purba ribuan tahun lalu ini teman-teman. Jadi ya itu sih sedikit fun fact tentang Bukit Tunggul ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Gas. Oke teman-teman. Kayaknya di atas berhenti ya. Kita belum tahu nih kenapa. Kita coba lihat ke atas. Oh, pasir Nini. Ternyata ini teman-teman pos satunya ya. Bentar teh. Pos satunya tuh ini ternyata teman-teman. Bukan yang tadi. Kalau yang tadi pos 1 Bayangan. Petunjuk arah ya. Oke teman-teman. Jadi kayaknya kita tadi salah nge-track ya. Ternyata yang di bawah itu tadi pos 1 Bayangan ya. Jadi pos 1 yang benernya ya di sini. Nah, ini pos 1 benernya nih. Jadi kita ini ya infokan ternyata untuk sampai ke pos 1 dari BC itu
sekitar 42 menit. Jadi kata penjaganya tadi emang bener ya. Jadi sekitar 1 jam untuk yang lambat banget, 30 menit yang biasa. Emang itu berarti bener ya. Dan sekarang kita jam 8 pas ya. Kita mulai tadi jam 7 kurang, jam 7 lebih ya berarti. Nah, udah 42 menit nih teman-teman ya. Dan dari sini dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar mungkin setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi lah. Karena saya sudah mensurvei. Jadi setengah jam. Oke teman-teman, kita lanjut ke pos 2 ya. Gas! Mau sebat dulu. Oke teman-teman, kita lanjut dari pos 1 menuju ke pos 2 ya. Jadi kalau pos 1 menuju pos 2 itu jaraknya sekitar, katanya sih sekitar 1 kiloan lah teman-teman ya. Dan waktu tempuhnya antara 30 sampai 40 menit nih. Kemudian menurut informasi sih katanya penuh dengan akar tanah lembab sama sih. Kemudian agak sedikit rapat juga vegetasinya ya. Tanjakannya kurang lebih hampir sama lah dengan yang pos 1, dari BC ke pos 1 ya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya, gas. Alright teman-teman, lumayan nih, udah energi tadi udah sedikit kecas ya di pos 1. Terus kita lanjut ke pos 2 ini ya. Jalurnya sih ya lumayan makin serius nih. Tanjakannya lumayan tuh kelihatan ya. Lumayan agak sedikit panjang juga. Jarak treknya juga lumayan, sekitar 40 menit dari pos 1 teman-teman. Dan kadang ya sinar matahari di sini tuh benar-benar nggak tembus nih teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah karena cuacanya bagus jadi tembus. Katanya sih daerah ini dulunya nih tempat hewan-hewan liar sering lewat, tapi naudzubillahi min dzalik ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa teman-teman ya. Jadi trek dari pos 1, jadi trek dari pos 1 menuju pos 2 itu katanya zaman dulunya ini adalah trek untuk satwa liar, tapi mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita karena kita tujuannya juga hanya untuk berolahraga, hiking. Oke teman-teman, kita lanjut ya, gas. Gimana cuacanya sekarang? Tapi alhamdulillah ya. Cerah ya, cerah. Hatimu. Alhamdulillah. Amin. Amin. Oke.
Ada kendala? Hah? Ada kendala? Kendala bitis. Last word. Guys, kok Sana sih. depannya. Apa ya ini ya? Nggak tahu kayaknya brokoli mah. Lumayan juga nih. Memang dari bawah tadi ya, baru sekitar 15 menit, tapi tanjakannya udah lumayan. Agak lumayan nguras energi juga. Oke, lanjut. Nah, kita nemuin lagi penanda ya. Dari sini berarti tinggal belok kanan nih teman-teman. Jadi bisa ke sana ya. Pohon besar nih teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Ternyata kita sudah berada di pos 2 nih teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pos 2 Jamuju nih. Pos 2 Jamuju, waktu tempuh sekitar 15 menit saja nih teman-teman ya, dari pos 1. Alhamdulillah kita bisa santai dulu di sini. Dan yang paling pasti sih enak juga isi tempatnya ya. Jadi buat santai-santai, dan katanya sih di pos 2 Jamuju ini ada tempat camping ground ya teman-teman ya. Jadi kalau kebenaran teman-teman yang mau ngecamp di sini katanya sih bisa juga nih. Jadi dari BC sampai dengan pos 2 waktu tempuh mungkin nanti bisa dilihat di video, tapi kalau kalau waktu ya, maksudnya kalau waktu itu 48 menit. Kemudian kalau jarak bisa dilihat nanti di video teman-teman. Oke teman-teman, lumayan mulai agak sedikit menanjak ini. Akar-akar pohonnya lumayan nih. Keren banget. Akar menjulang bagaikan urat nadi hutan. Teman-teman mau lihat gimana nanjaknya trek Bukit Tunggul? Wow, tuh teman-teman, keren banget ini ya. Nggak ada webbing katanya sih. Keren banget Tapi kita akan coba ya. Gas! Teman, kita jalan. Mantap Wah. Ini sih mantap banget nih treknya nih. Kebetulan ada tangga ya, jadi sedikit ngebantu lah. Mantap teman-teman. Keren. Dan
itu. Seperti itu ke bawah teman-teman nih. Lumayan curam. Tapi enak. Asik juga ya. Menguras tenaga ini mah. Udah. Agak mantap juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Wih, masih masih mah. Wah, gila ini mah. Sampai merangkak ini teman-teman. Mantap. Aduh. Kok udah pos 3 lagi? Udah pos 3 ini? Oh, ternyata sudah pos 3 Sangkuriang teman-teman. Alhamdulillah. Hah? Wow, Jip. Mantap nih. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di pos 3 nih. Pos 3 itu Sangkuriang ya. Pos 3 Sangkuriang, jadi waktu tempuh sekitar, kalau kita lihat sih 15 menit sama ya. Dan kalau dari base camp kita sudah memakan waktu sekitar 1 jam sampai dengan pos 3 ya teman-teman. Jadi dari pos 2 ke pos 3 itu 15 menit. Cuman treknya gila itu bener. Tanjakannya ekstrim banget itu, ada 2 atau 3 tanjakan itu bener-bener ini banget ya, curam banget gitu. Ada yang sampai mungkin kayaknya 90 derajat kurang dikit lah gitu. Gila bener itu. Tapi bener asik ya, enak banget ini tenang, nggak terlalu banyak orang juga. Mungkin karena kita pagi-pagi di sini ya. Kita istirahat sebentar aja. Dan ini mungkin bisa dilihat ya teman-teman, ini yang akan kita lalui ini. Wow, seperti ini teman-teman. Waduh, tidak ada sama sekali puntangan tali untuk muntang. Tapi nggak ada masalah lah teman-teman, insya Allah ya, kita tetap gas. Ini para Sri Kandi hiking lagi memanjat tebing tanpa ada bantuan tali atau webbing ya teman-teman. Jadi kalau ke sini hujan, rada ngeri juga ya. Soalnya lumayan ini. Kita akan coba ke atas ya. Mudah-mudahan sih kesananya nggak terlalu ekstrim ya. Oke, gas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa dilewati teman-teman. Awas ada yang nyogok. Aduh. Alah. Woi. Nggak apa-apa. Santai.
Masih dengan tanjakan ekstrim teman-teman. Ini treknya mantap sekali. Keren ya. Waduh, mantap ini. Hup. Wah, beginilah teman-teman ya. Aduh. Oke, aduh, gila banget, mantap ya. Wah, sudah pos 4 ternyata. Ternyata sudah pos 4 teman-teman. Mantap, alhamdulillah ya. Pos 4 panggoyangan badak. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pos 4 ya, panggoyangan badak atau rhino bed. Jadi dari pos 3 ke pos 4 itu sekitar berapa ya, 20 menit paling ya. Tapi hampir sama sih karakteristik treknya itu, dari 2 ke 3, 3 ke 4 itu penuh dengan tanjakan curam alias lumayan ekstrim lah. Cuman kalau yang ini, kalau dari jarak sih 1 kiloan katanya kan. Terus kemudian kalau waktu tempuh untuk yang agak lambat itu 40 menit. Tapi kalau kita alhamdulillah 20 menit udah sampai ya. Dan sekarang kita mau santai-santai dulu. Oke, gas. Nih, udah pos 4, perjuangannya gimana? Capek ya. Tapi gimana ya, kalau di sini tuh lebih tenang kali sebenarnya ya dibanding sama ya, sekali-kali nggak apa-apa kalau tiap hari di sini. Ya sana tiap poin di dia itu udah lain tarjana tuh. Sekali aja teman-teman ya. Jadi emang kan kita mah cuma sekali-sekali doang lah. Tapi maksudnya kalau beberapa pengalaman hiking sebelumnya lumayan rame sama yang hiking ya, misalnya di Burangrang. Waduh, itu orang banyak banget. Terus di mana? Di Sangar. Waduh, itu di Sangar banyak banget itu ya. Nah, kalau di sini tuh kita tadi ketemu cuman 1-2 orang gitu ya. Jadi lebih tenang, lebih syahdu. Jadi syahdu banget ini. Cuman alhamdulillah nggak ada monyet teman-teman ya. Biasanya suka ada monyet. Oh iya, ini Sun Gokong kalau saya. Alhamdulillahnya nggak ada monyet. Kalau di Gunung Bongkok tuh, Gunung Bongkok, terus Tahura tuh, Curug Brug, waduh itu banyak banget monyetnya ya. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada. Cuman tadi aja ada beberapa gangguan, yaitu dikejar-kejar engang teman-teman. Aduh, nggak tahu itu engang suka sama saya ya. Ya kita istirahat dulu, sebat dulu. Oke teman-teman, gas. Waktu menunjukkan jam 9.13 nih teman-teman. Kita mulai naik lagi seperti atas. Astagfirullahaladzim, engang ke saya lagi teman-teman nih. Tuh ampun ya, tuh nggak tahu kenapa. Kita mulai gas. Teman-teman, dari keempat ke 5 ini masih saja ya didominasi sama tanjakan ekstrim seperti ini teman-teman nih. Wow, keren. Waduh, masih lumayan juga ini ya. Terus agak licin juga nih teman-teman ya. Jadi kelihatan tuh tanahnya tanah basah. Kemudian karena kemarin hujan kayaknya ya,
Jadi lumayan agak basah juga, lembab lah. Jadi kalau teman-teman kesini pas cuaca hujan, udah berat juga kayaknya sih. Udah. Lumayan teman-teman, gila itu pos 4 ke pos 5. Aduh, lumayan juga ya, mungkin karena energi udah terkuras ya, jadi lumayan juga nih. Dan ini nih treknya kembali lagi dengan tanjakan yang lumayan lah, tapi nggak terlalu tadi seperti 3 ke 4 ya, cuman ya tetaplah ini juga lumayan rada tinggi ya. Oke, kita gas teman-teman, gas. Lumayan kerasa nih, 4 ke 5 ya. Aduh, apa masih jauh teman-teman. Waduh, lumayan nih. Aduh, enak banget. Pos 5. Pos 5 teman-teman, keren, alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pos 5. Pos 5 Meong Congkok, Careh bahasa Sundanya teman-teman ya. Dan alhamdulillah dari pos 4 ke pos 5 hampir sama sih, sekitar 30 menit lah ya. Dan total waktu kalau misalnya dari BC itu 1,5 jam. Alhamdulillah ya, 1,5 jam udah sampai pos 5. Dan di pos 5 ini kayaknya nggak nggak nyaman buat istirahat, jadi kita akan lanjut ya. Dan menurut informasi di belakang, puncak tinggal kurang lebih 55 meter lagi, artinya nggak terlalu jauh lah kalau 55 meter ya. Kita coba lanjut tanpa istirahat dulu nih teman-teman. Oke teman-teman, kita gas. Oke, kita lanjut. Lumayan masih agak menanjak juga. Aduh. Alah. Ini karakteristiknya masih sama aja nih. Menanjak ini ya, penuh akar-akar. Jadi ingat di Burangrang. Aduh. Oke teman-teman, mantap juga nih ya, dari pos 5 ini. Keren lah, lumayan juga. Mulai agak kerasa nih kaki kayaknya udah sampai nih. Alhamdulillah. Apakah memang sudah sampai di puncak? Aduh. Lumayan juga nih teman-teman ya. Aduh. Alhamdulillah, ternyata kita sudah sampai puncak. Aduh. Di sini biasa buat ngecamp ya. Bisa buat ngecamp juga di sini. Jadi
Dari pos 5 ke puncak sih memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jauh. Cuman karena energi udah kekuras gitu, perasaan lumayan agak capek gitu ya teman-teman. Ternyata alhamdulillah. Woi, Pak, si emak. Iya lah, Akbar bener ngarokok deh si ibu bener ada lah. Sebatelahnya. Mantap. Aduh. Alhamdulillah. Ternyata kita sudah sampai, berada di puncak Bukit Tunggul. Nah, ini teman-teman. Keren. Bukit Tunggul. 2206 MDPS MDPL. Oke, sip. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita udah berada di puncak Bukit Tunggul 2026 MDPL nih. Dan alhamdulillah ya udah sekitar 2 jam lah dari sini. Kalau di sini sih memang view-nya nggak kelihatan ya karena memang terhalang perpohonan dan vegetasinya lumayan cukup lebat, jadi nggak kelihatan. Mungkin nanti kita terbangin drone baru bisa kelihatan ya. Tapi kalau di sini sih nggak terlalu kelihatan ya. Dan di depan ada juga yang camping ternyata ya, bisa buat camping juga. Di sini bisa di sini mungkin camping juga. Nah, seperti ini nih. Bisa dipakai buat camping juga. Tapi kelihatannya nggak ada yang ini ya, bekas api unggun gitu. Mungkin di mana daerah di area mana ya? Mungkin di belakang lah, mungkin ada ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita rehat dulu ya. Oke, gas. Oke, teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di puncak Bukit Tunggul ya. 2206 MDPL, lumayan lah. Jadi total trek atau hiking gitu ya, durasinya itu sekitar 2 jam, sekitar 2 jam lah. Tapi itu santai ya. Jadi kalau misalnya yang mungkin lebih cepat, ya pacenya memang biasa cepat ya. Lumayan lah, jadi bisa 1,5 jam. Tapi dengan santai pun 2 jam, ya lumayan lah ya. Dan yang paling pasti sih nggak terlalu rame di sini ya, enak. Jadi gimana nih? Jadi apa ya di sini buat ke. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami hingga akhir. Semoga kisah pendakian ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk terus menjelajah, menghargai alam, dan menjaga setiap keindahan yang kita temui. Sampai jumpa di petualangan berikutnya bersama kami di Jalan-Jalan Seru. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai bertemu di vlog Jalan-Jalan Seru selanjutnya. Salam lestari dan tetap semangat menapaki alam Indonesia.